akan memasuki sesi utama pada kesempatan pagi hari ini, dan dengan segala hormat mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang secara kebetulan membawa handphone, Apunten, mohon maaf, Ibu Agungnya Pak Apunten, untuk nada deringnya disilentkan. Baik, inilah persembahan dari Aulia Kids Center. Kita sambut Munif Khatib. Terima kasih nih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'du. Pertama-tama saya senang sekali bisa hadir lagi ke Cirebon. Terima kasih Bu Rega, Pak Saleh dari Aulia. Mereka berdua adalah sudah lama sekali menjadi sahabat saya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang hadir di sini. Ustaz Saifuddin, Bu Neti, senang sekali. Yang lain-lainnya juga saya senang sekali. Ada dan yang membuka ini adalah dari, sebetulnya ini ibu dari semua sekolah, yaitu dari Dinas Pendidikan Bapak. Terima kasih. Dan yang luar biasa adalah, nah ini pesertanya ini Anda semua. Saya dengar pesertanya ini campur ini, ada yang orang tua, yang dari TK, SD, SMP, atau mungkin bahkan SMA, dan perguruan tinggi ada. Ustaz Saifuddin ya. Kita kasih aplaus ini untuk Anda semua. Nah, mudah-mudahan bisa kompeten laptopnya. Nanti akan ada rundown-nya ya, jam-jamnya gitu. Nanti panitia akan memberitahunya. Saya harapkan hanya tanya jawab sebetulnya, terutama problem itu tadi, kebijakan dari kementerian yang berkaitan dengan kurikulum dan lain-lain. Saya mau tanya, siapa di ruangan ini yang baru ketemu saya hari ini? Angkat tangan. Ya, banyak juga, tapi harus kenalin dulu. Ini saya, namanya Munif Khatib. Kemudian kalau pendidikan, ya agak lucu ya, saya S1-nya sarjana hukum. Ya sempat jadi lawyer, gagal rumah. Saya mendalami pendidikan anak usia dini di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian, kalau boleh, saya jujur aja, saya sekarang kuliah lagi. Saya ambil program master teknologi pendidikan. Luar biasa, karena teman-teman tanya, kamu nih Anda kok balik ke kampus lagi, belajar lagi? Belajar itu kan berhentinya kalau kita sudah meninggal. Waktu mentraining guru di Malaysia, ada seorang guru yang buat buku dalam bahasa Inggris. Guru ini setelah pelatihan gitu ke saya, Pak Munif, boleh saya minta Anda memberikan kata pengantar terhadap buku saya. Saya bilang, wah dengan senang hati. Mana bukunya? Diberikan dalam bentuk .pdf. Yang saya kaget judul bukunya. Pasti Anda juga kaget seperti saya. Judulnya Sarjana YouTube. Di buku itu mau jadi arsitek nggak perlu kuliah di kampus, cukup di YouTube. Mau jadi pilot nggak perlu kuliah, cukup di YouTube. Yang luar biasa di buku itu dijelaskan cara nyari dosennya gimana, cara prakteknya gimana di lembaga-lembaga itu, sampai biayanya berapa, itu dijelaskan caranya bagaimana. Bayangkan
Saya nulis kata pengantar itu, tapi di kata pengantar saya beritahu bahwa meskipun teknologinya canggih, ada loh yang peran guru yang nggak bisa digantikan oleh itu, yaitu uswatun hasanah. Sepakat nggak Bapak? Terima kasih Bro. Ketertarikan saya adalah bagaimana bisa sekolah seperti ini. Saya tanya sama teman-teman, kata teman-teman, kalau Pak Munif mau menjalani itu di teknologi pendidikan. Saya ini alumni distance learning dari Bobby the Porter. Anda pasti pernah baca bukunya Quantum Teaching, Quantum Learning tahun 98 ini. Ternyata di balik buku itu ada websitenya beliau, dan di situ waktu saya masuk browsing di situ ada kesempatan untuk distance learning, pembelajaran jarak jauh. Saya ikut 1 tahun, luar biasa. Saya tahu persis sekarang kalau mau membuat seperti itu di Indonesia, ini majority-nya adalah teknologi pendidikan. Doakan ya teman-teman, saya bisa selesai untuk mengambilnya. Nah kemudian kalau kerjaan, saya punya lembaga konsultasi pendidikan, ngelatih teman-teman guru. Kantornya ada di Surabaya, ada di Jakarta, dan kita punya banyak sahabat-sahabat sebagai representatif seperti Aulia yang ada di Cirebon ini. Kemudian saya bantu Pak Anies mendesain pelatihan program Indonesia Mengajar. Saya jadi trainernya sekalian di situ. Dan nanti terakhir itu April. Ini program beliau Pak Anies yang sudah ujung. Ini angkatan terakhir. Wallahu a'lam, apakah setelah Pak Aniesnya jadi menteri mau dilanjutkan lagi atau tidak. Nanti saya balik ke camp lagi mentraining fresh graduate ini, itu bulan April. Ini angkatannya terakhir kan. Berarti sudah 5 tahun. Kemudian zamannya Pak No, saya juga nyusun sama tim ya, bukan saya sendiri, buku SD kurikulum 2013. Karena yang SD itu yang menggunakan tematik integrated. Kalau SMP, SMA kan masih belum, masih bukan 13, masih terpisah-pisah kan. Tapi kalau SD ini agak unik. Kemudian Anda kenal Bu Risma kan? Wali Kota Surabaya, keren sekali. Nah, sama kami membantu beliau sama Kepala Dinas Kota Surabaya untuk memberikan program pendampingan kepada guru, terutama guru SD. Di Surabaya Bapak, guru SD negeri usianya rata-rata 50 tahun ke atas. Kemudian paling sulit membenahi itu di SD. Kalau SMP, SMA-nya keren, masih muda-muda gurunya. Tapi kalau yang SD ini sudah banyak yang mau pensiun dan sulit keluar dari zona nyaman. Nah, kami diminta, ayo Pak Munif berbagilah. Bayangkan ya, sekolah negeri se-Surabaya ada berapa ribu. Kita sampai bagi zona Surabaya pusat, utara, selatan, timur, dan barat. Bapak Ibu, tim saya anak-anak muda yang terbanyak alumni pengajar muda yang sudah menyelesaikan tugasnya. Saya bilang, mau gabung sama saya dari desa ke kota, ayo Surabaya. Jadi waktu pelatihan lucu Bapak Ibu, yang melatih anak muda, yang dilatih berumur semua. Anda tahu, 3 bulan pelatihan itu gagal. Kenapa gagalnya? Bener, tim saya pengajar muda yang 1 tahun di daerah terpencil, yang mau ngajar aja nyawa taruhannya. Yang di Kepulauan Sangihe itu pakai perahu, nanti hiu lewat di bawah, bayangkan. Ya,
sulitnya berkomunikasi, mau telepon harus nyari pohon kelapa yang paling tinggi. Sulit, tantangannya banyak. Tapi ketika ke Surabaya, kota besar, ngelatih guru-guru negeri yang usianya 50 tahun dan apa yang terjadi? Nangis mereka. Kalau sudah sore ngumpul di kantor, nangis. Tidak kuat Pak Muhyiddin, enak saya balik ke desa. Kalau di desa kita ini kayak dianggap tahu apa semua, ya kan? Tapi ketika kita kasih pelatihan baru, Assalamualaikum Bapak Ibu, saya akan berbagi tentang materi. Itu sih sudah tahu, saya sudah tahu. Bayangkan, Anda bisa bayangkan. Jadi 3 bulan itu hujan air mata. Nanti di tengah-tengah kita ngasih strategi yang 20 itu saya beri ikat. Salah. Nggak mungkin ini bisa, nggak mungkin gitu. Apalagi ada kata-kata yang sudah teman-teman para trainer muda ini nggak bisa membantah. Anda baru 1 tahun ngajari orang yang 30 tahun pengalamannya. Itu yang terjadi. Bisa dibayangkan ya. Tapi alhamdulillah teman-teman pengajar muda ini yang akhirnya jadi trainer di Surabaya kuat sekali. Saya bilang apa? Sudah. Fakta yang nggak bisa dipungkiri, para peserta trainer itu adalah ayah dan bunda kalian. Caranya masuk ke hatinya, jadilah anak mereka. Sudah. Dan ada satu hal yang penting, saya tahu pengajar muda punya karya, bukunya Indonesia Mengajar. Mereka nulis di situ, wajib harus nulis, sudah dibuka. Nah, coba kalau sudah jadi anak, tanya kepada orang tua atau guru-guru ibu, mana karya yang bisa dipelajari. Sudah diterapkan. Bapak Ibu, anggap saya anaknya ya, panjenengan. Jangan dianggap trainer, nggak enak. Kita berbagi, Bapak Ibu kan mestinya harus bangga anaknya tampil di depan. Jangan diinterupsi terus. Jadi anaknya, ya akhirnya ya mereka oke lah. Tapi ketika dipantik, alhamdulillah kalau sudah jadi anak nih, saya sudah punya karya. Baca ya Bapak Ibu, ini karya pengalaman kita ngajar di daerah terpencil. Boleh nggak Bapak Ibu saya membaca karya Bapak Ibu? Mulai antara mereka senggol-senggolan. 30 tahun ngajar, mana karyamu? Oh itu kalah sama anak muda, mana karyamu ya kan? Baru di situ. Seneng Bapak Ibu sekarang sudah masuk tahun ketiga, luar biasa. Saya kalau ke Surabaya itu, wah senangnya. Dulu kami yang mencoba membantu sekolah swasta itu punya rasa was-was. Apa mungkin desain sekolahnya manusia ini hanya untuk sekolah swasta saja? Untuk negeri sulit, ternyata ini enggak. Kita buktikan di Surabaya luar biasa. Senang sekarang trainernya itu ada yang mau diambil mantu sama gurunya dan lain-lain. Oke, kemudian nah Bapak Ibu sebagai perkenalan aja, saya sama tim ini manusia pembelajar Bapak Ibu. Nah kita coba belajar terus. Alhamdulillah kita punya kesepakatan dengan Nagoya University untuk jadi counterpart. Counterpart itu teman-teman dari Nagoya S2, S3, para profesor itu nanti akan ke Indonesia. Kemarin sudah kita di Surabaya untuk belajar menyelesaikan problem solving yang ada di Indonesia. Gitu. Kalau di Jepang, basic problem itu sudah selesai. Nggak ada macet, nggak ada banjir,
basic problemnya selesai. Sampah itu loh, kotaknya itu 27, bayangkan. Kita buru-buru 2 saja kadang-kadang hilang, 1 aja kadang-kadang nggak ada. Di sana itu sudah 27. Kalau Bapak Ibu ini minum aqua ini, botol ini, maka ini cara pembuangnya di 3 kotak sampah. Tutupnya sendiri, plastik ini, mereknya ini sendiri, dan botolnya sendiri. Yuk, bisa kita seperti itu. Jadi basic problem selesai. Saya bilang sama teman-teman di Nagoya, oke, saya angkat kopi, basic problem selesai. Pertanyaannya, apa Anda mampu membantu kami menyelesaikan basic problem di Indonesia? Kalau Anda mampu, saya angkat kopi, baru saya angkat kopi. Tapi kalau Anda belum mampu, ya berdua kita. Mereka tertantang, akhirnya mereka melihat. Nah, doakan Bapak Ibu, 21 Februari saya sama teman-teman belajar juga ke Finlandia, ke Jerman, dan ke Perancis. Nanti Juni kita balik lagi ke Jepang, karena tahunan Pak, setiap tahun. Dan di Juni itu nanti kita juga belajar di Cina, Beijing. Nah, semoga oleh-olehnya nanti Aulia bisa ketemu sama saya lagi, sama Bapak Ibu, kita kasih tahu lah oleh-olehnya gimana, ya kan? Nah, unik-unik di situ. Tapi tetap Bapak Ibu, tetap saya kalau studi tour, tetap saya bilang apa? Kami sekarang datang ke negara Anda, tapi pada saatnya nanti Anda yang datang ke negara kami. Luar biasa. Kita kasih aplaus. Indonesia itu luar biasa. Nah, itu buku ada, alhamdulillah ada 6. Ini sekolahnya manusia, gurunya manusia, orang tuanya manusia. Ini trilogi ya. Sekolah anak-anak juara, ini Guardian Angel, nama perkuliahan saya. Di sini ada beberapa alumni di Indonesia juga. Dan yang terakhir kelasnya manusia. Saya tadi tanya, kamu ini ada buku baru lagi? Insya Allah di tahun ini saya nulis lagi buku, cuman unik. Bukunya itu kayak novel pendidikan, cuman ditarik konsep-konsep edukasi di novel itu. Judulnya Meskipun Aku Tak Bisa Matematika. Nah, ini tak kasih bocoran dulu ya kan. Nah, mudah-mudahan bisa dibedah lagi Bu Rengga nanti di Cirebon ya kan. Oke, selesai. Inilah perkenalan saya. Sekarang saya ingin Bapak Ibu konsentrasi pada slide. Ada 3 gambar. Ini gambar pertama. Bapak Ibu lihat gambar pertama. Ini seorang pelari atletis. Oke, perhatikan ya gambar pertama. Gambar yang kedua, perhatikan yang di tengah. Ini mungkin bisnismen. Terus gambar yang ketiga, ini seorang pekerja yang tidur lah di kereta api. Nah, coba perhatikan 3 gambar ini. Semuanya punya masalah. Betul? Nah, kelihatan dari gambarnya mereka punya masalah. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu bukan masalahnya. Yang ingin saya tanyakan adalah solusinya apa? Pelan-pelan. Coba fokus ke gambar nomor 1. Dia punya masalah, orang ini. Saya mau tanya, solusinya apa? Kira-kira, angkat tangan, jawab aja. Apa? Nah, apa itu? Menerima kekalahan. Keren. Ada lagi? Ya. Apa Pak? Jangan terlalu mengejar target. Keren. Kalau sama saya Pak, tidak ada yang semua keren Pak.
Cukup, dua. Kalau nanti lama semuanya. Sekarang fokus ke gambar yang kedua. Anggap ini pakai jas seorang bisnismen lah. Solusinya apa? Ya, keren. Menata strategi. Kasih aplaus dong. Kalau yang ada jawab kasih aplaus. Oke. Satu lagi. Ada? Ya. Woi, pragmatis sekali. Ganti bisnis yang lain. Itu solusinya. Selesai. Kalau ada yang punya nanti ada di rumah, ya kan? Sekarang lihat fokus gambar yang ketiga. Ya. Solusinya apa? Ya. Oh, buatlah manajemen waktu yang baik. Oke, bla. Selesai ya? Anda hebat semua. Hebat. Saya jawabannya salah semua. Bapak Ibu yang terhormat, solusinya cuma satu, minum obat sakit kepala. Ini pusing. Ini bukan pelarian kalah, bukan pusing. Ini juga bukan pebisnis yang rugi, bukan pusing. Yang ketiga juga pusing. Satu aja minum obat sakit kepala. Pak Munir, kenapa Anda memunculkan gambar ini? Jadi problem terhadap kurikulum. Masalahnya adalah kadang-kadang kurikulum yang dianggap solusi sebuah masalah pendidikan, maaf, dan ngecek masalahnya apa, sehingga solusinya salah. Ganti bisnis yang lain. Dia berlatih. Kurikulumnya minum obat sakit kepala. Selesai. Paham Bapak Ibu? Ini dunia anak kita hari ini sudah masuk AFTA 2015. Sudah, saya ketemu SMS saya, banyak teman-teman saya dokter. Karena saya SMA-nya kan biologi. Semua teman saya satu kelas ini hampir 50% jadi dokter. Saya saja yang nggak jadi dokter. Luar biasa, Pak Muni, dahsyat Pak Muni. Mulai Desember kemarin, yang namanya aplikasi para dokter dari luar negeri sudah numpuk di rumah sakit. Dan kita tidak boleh nolak, bayangkan. Jadi hampir semua profesi nanti akan menyerbu kota-kota besar yang ada di Indonesia. Itu saingan kita, saingan anak-anak kita. Ya, perubahan begitu cepat, penuh ketidakpastian, hiper kompetisi, dan peradaban kamera sekarang ini. Ini dunia anak-anak kita, dunia kita sekarang. Karena itu ketika orang-orang pinter, orang-orang ahli mendesain, berarti kalau masalah abad 21 itu seperti itu, lah terus solusinya apa? Nah, jangan kayak salah gambar tadi. Maka inilah, ini bukan buatan saya, inilah rangkuman dari para ahli pendidikan yang dunia yang mengatakan sekolah sebagai institusi pembelajaran yang akan meluluskan peserta didik generasi-generasi siap menghadapi abad 21. Sekolah itu harus meluluskan siswanya dengan kompetensi ini. Maaf, saya bacakan aja. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, moral, responsibility, bertanggung jawab, toleran terhadap perbedaan, siap menciptakan pekerjaan, siap bekerja. Jadi bukan mencari pekerjaan, tapi harus menciptakan pekerjaan. Memiliki kecerdasan sesuai bakat dan minatnya,
memiliki rasa tanggung jawab terhadap environment, lingkungan. Coba tes, nggak ada ini targetnya kemampuan IPK 3, sekian, nggak ada. Maaf, nilai-nilai rapor kognitif itu tidak ada. Ketika sebuah negara, ketika sebuah daerah, ketika sebuah keluarga yang punya anak tidak mempersiapkan anaknya untuk menghadapi abad 21 dengan kemampuan ini, bahkan salah, tetap kognitif minded dan lain-lain, percaya sama saya, waalaikumsalam, anak kita akan tergilas oleh dahsyatnya dan kejamnya zaman. Ini Indonesia hari ini. Jadi tadi kan dunia, anak kita dunia, sekarang Indonesia hari ini. Kualitas pendidikan manusianya dari tahun ke tahun menurun. Fakta, kualitas manusia, indeks kualitas manusia itu unsurnya 3, sederhana. 1, penghasilan, 2, kesehatan, 3, pendidikan. 3 ini di rata-rata jadi kualitas indeks manusia. Di Indonesia, mohon maaf, turun dari 3 ini, faktor penyebabnya yang paling banyak menarik turun adalah pendidikan. Nah, berarti kita terlibat. Ini juaranya Indonesia. Woi, nomor 1. Fakta. Padahal, maaf, yang korupsi itu secara kognitif pinter-pinter. Betul ya? Nulis buku tentang korupsi, ya korupsi. Lihat. Nah, saya tadi bilang kualitas pendidikan di Indonesia itu jadi satu indikator yang menarik turunnya indeks manusia Indonesia. Coba saya tunjukkan, ini lama, 2007, 8 tahun yang lalu. Ada lembaga dunia yang namanya OECD. Ini kadang-kadang lembaga ini dijadikan parameter seluruh dunia untuk mengukur kualitas pendidikan. Nah, tetap aja kalau matematika yang 5 ini itu terbaik, di bawahnya itu terendah. Untuk matematika yang terbaik itu Cina, Hong Kong, kemudian diikuti negara ini. Tapi untuk yang paling terendah Brazil, ini 356. Indonesia nomor berapa? Nomor 3 dari bawah. Untuk reading, Finlandia nomor 1. Indonesia nomor berapa dari bawah? 2. Bukan nomor dari 4 ya, tapi paling bawah itu ini, Tunisia. Jadi Indonesia nomor 2 dari bawah. Reading. Untuk science, Finlandia nomor 1, Indonesia nomor berapa? 3. Problem solving, Korea Selatan nomor 1, Indonesia nomor berapa? Nomor 2 dari bawah. Ketika di average, Finlandia nomor 1, Indonesia nomor berapa? Nomor 2 dari bawah. Loh, tenang, ini 2007. Pastilah yang diukur adalah kurikulum Indonesia pada saat itu. Kurikulum, mohon maaf, KPSP 2006. Tapi OECD ini terus 2 tahun sekali meneliti. Saya tunjukkan yang 2012. Ya. 2012, tenang aja. Kita lihat, bla bla bla, Cina jadi nomor 1 sekarang. Wah, Indonesia nomor 2 dari bawah. Istiqomah. Sudah, nggak boleh kita terus down, harus kita bangkit. Sampai saya tulis, lalu untuk apa kita
yang sudah luar biasa sebetulnya. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya memutarkan film luar biasa. Film ini diputar juga sama teman-teman Binakuya University untuk menggambarkan bagaimana Indonesia ke depan. Ini Anda bisa dapat dari YouTube. Saya beberapa kali sudah lihat seminar dan lain-lain memunculkan film ini. Teman-teman kalau ingin mendownload, ketik saja Ironi Indonesia. Cuma catatannya ini sudah ke negara-negara, ke seluruh dunia, dan ada bahasa Inggrisnya. Maaf, saya malu kalau bersama-sama teman-teman di luar negeri terus bersama-sama memutar film ini. Saya yakin Anda malu juga. Kalau Anda tidak malu, saya khawatir Anda tidak tahu malu. Kita lihat. Kasihku, aku masih di sini, di negeri berjuta impian, negeri serumput awan, negeri yang manis, luhur, tulus, dan penuh sukacita. Negeri di mana aku leluasa merindukanmu, setiap nafas, setiap detik, setiap waktu. Kasihku, negeri ini begitu indah, makmur, dan subur, seperti ladang permata. Penduduknya ramah, sopan, dan suka tolong menolong. Mereka begitu terbuka. Semua membuatku senang dan bahagia. Kasihku, negeri ini aman sentosa. Siapapun pasti akan merasa nyaman di sini, seperti duduk di sofa. Kasihku, di negeriku, rumah-rumahnya rapi tersusun. Anak-anak berangkat ke sekolah. Orang tua pergi bekerja, mencari nafkah yang halal. Semua hidup sehat, semua hidup rukun dan harmonis. Kasihku, aku baru saja terbangun. Rupanya aku bermimpi. Aku takut, ternyata di sini masih gelap. Kasihku, mungkin selama ini aku terlalu jauh darimu. Melupakan pesan-pesan dalam suratmu terdahulu. Kasihku, ku tahu jalan ini panjang dan melelahkan, tapi pasti ini jalan kemenangan. Di ujung jalan ini, ku yakin ada cahaya yang terang benderang. Ya, kasih aplaus keprihatinan. Silakan mau di-download Ironi Indonesia. Fakta, Bapak Ibu ya, fakta. Sampai katanya Iwan Fals di salah satu lagu terbarunya, Indonesia ini katanya sudah menurut Katulistiwa, nyatanya kilo air mata. Itu Bapak Ibu. Pak Akbar, kalau bisa nanti disimpulkan jadi sebuah tadi luar biasa Anda ya kan tentang Ironi Indonesia, keren sekali. Tadi saya mendengarkan kan kurikulum anak itu bagaimana sekolah dan negeri luar biasa. Nah, ini sekedar keprihatinan lah yang ya. Saya tidak akan pernah memutarkan film-film yang seperti ini kalau seandainya film ini tidak beredar di kampus-kampus di luar negeri yang memunculkan potret Indonesia seperti ini. Nah, jadi kita harus ubah ini, ya kan? Kita harus ubah ini. Nah, ayo Bapak Ibu,
Saya tidak membahas sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Ini informasi yang menjemputkan. Yang jelas, ini mulai tahun 45, Anda hitung titik-titik merah ini, inilah kurikulum kita. Perkembangannya. Ya. Kurikulum itu sah berubah karena zaman berubah. Kalau zamannya berubah, kurikulumnya tidak berubah, itu pasti kalah. Indonesia keren, sudah mengikuti perkembangan zaman. Yang paling Bapak Ibu harus tahu adalah 2004. 2004 ini kurikulum di Indonesia pindah madhab. Nah itu. Sebelum 2004, targetnya apa? Kurikulum berbasis materi, itu sebelum 2004. Kalau seusia saya, kita ini produk sebelum 2004. Kalau sampai SMA. Berarti apa kurikulum berbasis materi? Targetnya siswa itu oke, keren, berhasil sekolah itu kalau anak kita waktu itu zaman dulu tahu apa lebih banyak. Saya dianggap murid pinter dulu gara-gara hafal nama presiden Amerika 1 sampai 20 dan pinter. Padahal saya bergantal HPU, buku himpunan pengetahuan umum pada saat itu. Tahu apa lebih banyak? Itu KBM. Tapi dunia berubah. 2004 Indonesia mengikuti perubahan itu pindah menjadi kurikulum berbasis kompetensi. Maksudnya tidak harus tahu apa saja yang dominan, tapi bisa apa. Kompetensi bisa. Karena Bapak Ibu maaf ya, kalau anak kita tahu sama belum tahu, itu bedanya setipis kulit bawang. Betul kan? Setipis kulit bawang. Sayang kalau difokuskan itu. Saya mau coba, saya mau buktikan di ruangan ini, kalau beda belum tahu dan tahu itu setipis kulit bawang. Tapi yang sudah tahu jawabannya diam. Yang belum tahu saja. Saya mau tanya, Bapak Ibu jawab langsung ya. Pasti bisa langsung spontan. Orang pertanyaannya gampang. Oke. Hitungan ketiga, saya tanya, langsung Anda jawab. Gak usah pakai angkat tangan, langsung jawab aja. Siap? Siap. Oke. Kalau yang tahu dia. Mungkin ada yang tahu. Teman-teman saya biasanya tahu. Oke. Maaf, pertanyaannya nggak ada hubungannya dengan kekacauan politik akhir-akhir ini. 1, 2, 3. Siapa nama ibu mertua Jokowi? Pas. Boleh saya bilang Anda belum tahu? Karena tidak ada spontan yang ngomong. Sekarang saya beritahu dari Solo beliaunya. Namanya Lestari. Saya tanya, 1, 2, 3. Siapa nama ibu mertua Jokowi? Oh, ya tahu. Detik sebelumnya nggak tahu. Tiba-tiba jadi tahu. Kenapa? Karena saya beritahu. Setipis kulit bawang nggak? Padahal saya ngawur. Sungguh bukan Lestari. Sumpah saya jadi tidak tahu siapa. Masa anak kita seperti itu targetnya? Kalau full antara pengetahuan aja, nanti anak kita akan dibodohi oleh dunia. Seperti harus ada yang terjadi di hormat. Ya. Kalau KBK berbasis kompetensi, kalau di filosofinya, kalau anak bisa sesuatu, pasti dia tahu. Tapi kalau tahu sesuatu belum tentu bisa. Nah, ketika berbasis kompetensi, negara kita deh. Anda tahu,
Saya ikut waktu KBK 2004, ikut meneliti dan lain-lain. Itu detail, rinci, indikator hasil belajar dari setiap adik dari pemerintah. Tapi tetap basisnya kompetensi. Jalan. Ternyata dalam 2 tahun kelihatan problem. Apa problemnya? Indonesia ini luas, Aceh sampai Papua. Nggak semua sekolah mampu meraih indikator hasil belajar yang ditentukan oleh pusat di Jakarta. Karena teman-teman yang nyusun indikator fokusnya ke Jakarta pusat. Kondisi Jakarta sama Papua beda, sama Aceh daerah lain beda, sehingga dievaluasi KBK muncul KTSP 2006. Singkatannya apa KTSP? Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Maksud saya singkatan yang benar ini. Maksudnya apa? Kurikulum yang berbasis satuan pendidikan. Apa satuan pendidikan? Sekolah. Maksudnya apa? Indikator KBK yang sudah didetailkan dihilangkan sama pusat. Hanya KD-nya saja, indikatornya monggo dipersilahkan setiap sekolah membuat sendiri, disesuaikan dengan kondisi. Keren kan? Keren. KTSP 2006 berarti jaraknya 2 tahun antara KBK sama KTSP. Jalan KTSP 2006, 2007, 2008 saya meneliti, ternyata problem. Ya semua sekolah mampu buat indikator. Pasti Bapak Ibu ngalami kan? Akhirnya copy paste lagi. Guru-guru Bapak di daerah bilang apa? Mana bisa kami buat indikator? Orang indikator itu apa? Kami tidak tahu. Baru kan? Nah, mohon maaf, pelatihan dari DIN atau kementerian waktu itu tidak banyak, sehingga berjalanlah seperti itu. Kaget ketika OECD mengumumkan kualitas pendidikan di Indonesia di bawah. Wah, ini mulai 2011 itu zamannya waktu wakilnya Pak Fasli. Akhirnya dari situ kita lihat antara KTSP 2006 dan K13. Ketika TIMSS sebagai lembaga evaluasi pendidikan dunia, OECD dan beberapa lagi meneropong KTSP ini bagaimana, kok masih di bawah, maka dicatat kondisinya. Satu, ternyata tetap di KTSP ini masih memunculkan menomorsatukan kognitif. Rapornya itu nilai masih. Sepakat ya? Nah, ini saya jelaskan sejarahnya supaya Bapak Ibu pulang dari sini tahu benang merahnya. Kalau tahu benang merahnya tidak saling salah menyalahkan. Yang kedua, lihat BBS di Indonesia. BBS itu beban bidang studi ternyata terbanyak di planet Bumi. Waktu itu timnya Pak Fasli meneliti total rata-rata SD sampai SMA itu 21 mata pelajaran. Terbanyak di planet Bumi. Afrika itu 13. Apalagi negara dekat kita, Malaysia, Singapura 5-6. Indonesia terbanyak. Kita ini belajar banyak hal, tapi sedikit-sedikit. Standar isi bab di setiap mata pelajaran yang banyak itu ternyata
terberat di planet bumi. Anak kelas 2 SD harus mengetahui struktur desa, belum waktunya buat KTP. Anak kelas 4 SD sudah harus mengetahui keuntungan dan kerugian otonomi daerah. Itu S2 di Amerika. Anak kelas 4 SD harus hafal nama 288 tulang di tubuh manusia. Teman saya ahli ortopedi pun tidak hafal. Bayangkan. Dan ketika dievaluasi berat sekali. Sampai kata teman-teman di luar negeri yang mengevaluasi KTSP ini, kurikulum ini oke kalau peserta didiknya IQ-nya selevel Albert Einstein. Itu. Kemudian problemnya nilai, sekolah untuk dapat nilai dan lain-lain. Karena itu muncullah solusi waktu itu 2013, namanya K2013. Solusinya adalah mempersedikit jumlah mata pelajaran. Yang kelihatan betul dampak sedikitnya itu masih SD menurut saya, diperas jadi 5 sampai 6, betul. Tapi SMP, SMA ya masih sama, tetap saja, karena itu belum selesai, terus akan diperbaiki. Terus yang kedua apa? Standar isinya diperingan sesuai dengan kebutuhan anak. Loh, kelas 1 SD itu loh, memang untuk anak yang memang belum bisa baca dan tulis. Disitulah diajari baca dan tulis. 2 bulan yang lalu saya dari Finlandia, baru belajar baca kelas 2 SD. Kelas 1 SD kayak TK, mainan aja. Ya enggak. Nah, kemudian banyak ada yang namanya tematik, tidak terpisah-pisah. Itu sebetulnya hanya saja harus diakui pembuatan K13 dan aplikasinya ke sekolah-sekolah ini terlalu terburu-buru. Saya, timnya Pak Nuh yang nulis bukunya, tetap saya juga sependapat sama, ini terburu-buru. Buktinya ini saya korbannya. Masa 2 buku sampai di karantina 40 hari saya tidak boleh pulang. Bayangkan pisah sama anak istri ya kan? 8 jam kita harus bekerja, mestinya tidak seperti itu. Terburu-buru itu oke, saya akui. Sampai habis rambut saya. Oke kan? Nah, akhirnya problem di buku, distribusinya dan lain-lain. Nah, ketika Pak Anies menjadi menteri, Bapak Ibu yang terhormat, ketika Pak Anies menjadi menteri, mendapatkan warisan problem ini. Anda tahu distribusi buku itu ada 11 modus mafianya. Saya dikasih tahu sama teman-teman di kementerian, Pak Munif, 11 modus. Yang saya diceritakan hanya 2 modus. Waktu mau menceritakan yang ketiga sebenarnya stop, Pak. Saya sudah banyak masalah, jangan dikasih masalah lagi. 2 saja sudah cukup. Kata Pak Anies, Pak Munif, ini nanti jadi tanggung jawab saya. Uang yang beredar triliunan, masa saya lebih urusan sama KPK? Itu pertimbangannya. Sehingga saya bertemu terakhir sama Pak Anies itu waktu Hari Buruh tanggal 25 November, sampai malam hari saling curhat kita.
waktu itu Pak Anies mengatakan akan membagi yang 3 semester tetap pakai K13, tapi yang 1 semester balik lagi ke KTSP. Kenapa? Sampai hari Ibu tanggal 25 November penerbit yang menandatangani buku untuk semester kedua nggak sampai 30%. Dihitung sama stafnya Pak Anies, berarti kalau sudah November belum tanda tangan, pasti Januari semester kedua kosong lagi bukunya. Itu alasannya. Yang kedua, Pak Anies bilang apa? Pak Anies setuju tidak kalau K13 ini dievaluasi? Saya bilang, saya setuju. Kenapa? Kan ada yang nulis buku. Saya bilang, saya nulis buku tapi tidak dilibatkan dalam rapor. Saya kaget lihat rapornya, loh kok seperti ini? Padahal yang nulis buku itu mestinya dilibatkan dalam membuat rapor. Toh isi buku itu adalah assessment, penilaian, rubrik-rubrik, rapor itu kumpulan dari itu. Tapi beda sekali. Saya setuju. Oke, kalau setuju, saya akan buat tim 11 yang nanti mengevaluasi K13. Iseng-iseng saya tanya, saya boleh tahu namanya tim 11. Waktu itu diumumkan akhirnya tanggal 28-nya. Waktu itu masih di kertas di kantongnya beliau. Baca nama-namanya. Saya ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Terus saya bilang apa? Pak Anies, kita ini sahabat. Kita semua sayang sama Anda. Menurut saya pribadi, waktu K13 ini dibuat, Pak Nuh itu buat kesalahan yang cukup fatal, yaitu meninggalkan institusi yang berwenang melakukan perubahan dan evaluasi kurikulum, yaitu Puskurbuk. Maaf, Puskurbuk waktu itu ditinggal. Yang dari dinas pasti memahami. Gejolak di sana. Budian loh, sahabat saya dicopot jabatannya. Ketua Puskurbuknya. Pak Nuh membuat tim sendiri untuk K13. Saya tanya sama Pak Nuh pada zaman itu, kok nggak pakai Puskurbuk supaya larinya kencang Pak Nuh? Teman-teman di Puskurbuk teori aja. Ini waktu cepat ini mepet, harus lari kencang. Saya bilang sama Pak Anies, kalau Pak Anies sekarang tanya di gedung A sampai gedung I tentang K13, jawabannya beda-beda. Kalau boleh saya usul, jangan sampai Pak Anies melakukan kesalahan yang sama, mengevaluasi K13 dengan membentuk tim lagi. Kembalikan dong ke Puskurbuk, itu yang berkembang. Ternyata alhamdulillah tanggal 28 dimunculkan surat edaran yang tadi Bapak jelaskan. Alhamdulillah di pilihan terakhir membubarkan tim 11 dan mengembalikan evaluasi kurikulum 2013 kepada Puskurbuk. Ini ceritanya. Nah, caranya gimana teman-teman di Puskurbuk mengevaluasi? Beliau akan memanggil banyak namanya narasumber reguler. Nah, dipreteli satu persatu apa problem K13 itu. Nah, narasumber reguler. Insya Allah saya salah satu di sini. Tapi banyak. Kemudian inilah yang update hari ini. Permendikbud 160 itu semester 3 ada pilihan, betul kan Pak? Yang bisa tetap K13 atau kembali ke KTSP. Namun semester 1 itu tidak ada pilihan, asalnya itu, yaitu kembali ke KTSP. Ini masih tahun 2014 dimunculkan. Ternyata konflik di lapangan beda-beda.
ada yang terus, ya kan, yang semester 1 terus dan lain-lain. Bagaimana mensiasati ini? Maka lahirlah peraturan bersama 2 dirjen dasar dan menengah. Untuk yang semester 3 otomatis ada pilihan, tapi yang semester 1 ada pilihan, yaitu tetap pakai K13 atau kembali ke KTSP dengan syarat-syarat tertentu. Saya munculkan ini pasal 2-nya supaya tidak salah paham ya Bapak Ibu ya. Nih saya bacakan. Sekolah yang melaksanakan K13 selama 3 semester tetap melaksanakan K13. Betul Bapak Ibu? Yang kedua, sekolah yang dimaksud ayat 1 mau kembali melaksanakan, yang selanjutnya disebut rintisan. Yang 3, sekolah yang memilih untuk tidak melanjutkan K13 dapat melaksanakan KTSP. Jadi ini yang 3 semester punya pilihan. Bagaimana dengan yang 1 semester di pasal 3-nya? Nih, sekolah yang melaksanakan K13 sejak semester pertama melaksanakan KTSP mulai semester 2. Ayat 2-nya, sekolah yang siap melaksanakan K13, sekolah yang dimaksud yang semester 1 Bapak Ibu, dapat mengusulkan untuk menjadi pelaksana K13 kepada Menteri melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya. Ada pilihan. Dilanjutkan di ayat ketiganya, Dinas Pendidikan Provinsi sesuai kewenangannya menjamin kesiapan sekolah sebagaimana dimaksud sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran 1. Ada lampiran 1-nya. Atas dasar lampiran 1 inilah Dinas Pendidikan bisa mengobserv. Yang pasal 4, Direktorat Jenderal Dirjen Dasar dan Menengah bekerjasama dengan Badan Akreditasi Nasional melakukan verifikasi. Verifikasi itu berdasarkan format itu tadi di lampiran 1 dan surat usulannya. Yang nomor 5, ayat 5, sekolah yang termasuk dalam kategori siap melaksanakan 13 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh kementerian. Nah, Bapak Ibu saya tunjukkan formnya. Ini formnya. Menjawab 3 pertanyaan ini. Pertama, pelatihan. Apakah ada pelatihan kepala sekolah? Sudah atau belum? Kalau Anda jawab yang sudah, keren. Pelatihan guru sudah, pendampingan kepala sekolah guru sudah, kesediaan buku sudah. Kalau ini dijawab sudah dengan surat, mestinya dalam tanda kutip sekolah itu sah-sah saja menentukan K13. Banyak penafsiran Bapak. Ada yang dikoordinir oleh distrik masing-masing, kepala dinas masing-masing dan lain-lain. Bagaimana untuk Cirebon? Tadi saya sudah mendapatkan, kalau kita semua sudah mendapatkan masukan. Sekarang intinya apa? Tidak usah bingung. Materinya hari ini supaya teman-teman tidak bingung. Jujur Bapak Ibu yang terhormat, kurikulum ke depan ini adalah kurikulum yang mestinya setiap sekolah itu bisa membuat sendiri. Saya dipanggil sama Pak Anies tanggal 25 itu gara-gara seminggunya saya pulang dari Finlandia. Pak Munif ceritain gimana itu. Saya memang diminta untuk tahu betul kondisi kurikulum di negara itu. Saya ceritakan apa adanya. Nanti Februari saya kembali lagi. Bapak Ibu, ini informasi saja. 1, strukturnya Kementerian Pendidikan. Yang kedua, di bawah kementerian ada yang namanya FNBA, Dewan Pendidikan Nasional. Di bawah Dewan langsung sekolah selesai. Tugasnya menteri membuat pasal-pasal di undang-undangnya supaya gak ada satupun warga negara di negara itu yang gak sekolah. Usia peserta didik
usia pelajar, peserta didik dimulai dari janin dalam kandungan itu. Bayangkan, jadi kalau ibu-ibu hamil di sana ada sekolah ya, namanya prenatal school, lucu-lucu ya kan? Ada kelas 1 bulan, kelas 2 bulan, kelas 9 bulan. Cuti ibu melahirkan 1 tahun di sana. Bayangkan. Ayah pun dapat hak cuti untuk merawat anaknya di sana. Rata-rata di Eropa seperti itu, Pak Usin. Ketika ibu-ibu melahirkan di sana, dapat bayi, langsung dapat akte kelahiran, dan diberikan hadiah big box, lemari yang besar, dibuka isinya permainan anak bayi sampai usia 7 tahun, buku-buku ke ayah bundaan, macam-macam luar biasa. Jangan pindah di sana. Jadi tugasnya menteri itu saja. Lalu FNBA, Dewan Pendidikan Nasional, apa tugasnya? Mendesain namanya Grand Design Pendidikan Global. Dan model kurikulumnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Bayangkan, saya ke sekolah A beda kurikulumnya, ke sekolah B beda, ke sekolah C beda. Saya masuk ke sekolah A, namanya Dream School, kelas 1 SD sama kelas 2 beda. Bayangkan, saya bilang kok hebat ya gurunya. Dan Bapak Ibu, ini, ayo supaya tidak salah paham, kurikulum yang tepat adalah kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Ketika Anda melihat apapun nama kurikulumnya, tapi tidak pas dengan kebutuhan peserta didiknya, perlu dievaluasi. Saya beberapa kali ke Jepang, ke SMA Affiliate Nagoya University. Ini SMA yang jadi rujukan. Bapak Ibu tahu nggak? Ini SMA ya, tematik. Kalau kita kan masih terpisah-pisah, fragmented. Saya lihat di brosurnya 5 mata pelajaran inti saja, 5 bidang studi. Saya tanya sama kepala sekolahnya, Prof, temanya apa? Oh, semester ini Pak Munif 3 temanya. Apa saja, Prof? Gender, children right, dan international cooperation. 3. Saya tanya, siapa yang menentukan tema? Kata kepala sekolahnya, yang dari siswa, Pak Munif. Hah? Siswa? Bagaimana caranya bisa menentukan tema itu? Kata kepala sekolahnya, waduh, saya nggak tahu. Saya ajak aja Anda ke siswa. Masuk kita ke satu kelas di break, dikenalin. Saya tanya, ada satu anak, kami milih gender sebab kami tinggal di kota kecil, Nagoya, bukan di kota besar kayak Tokyo. Kami tinggal itu sama kakek dan nenek kami. Orang tua kami gokil, kerjanya di luar negeri, sebulan sekali lah dan datang, ya kan? Orang Jepang itu nomor 1 pekerjaan, Bapak Ibu, nomor 2 baru keluarga. Beda sama orang Finlandia, nomor 1 adalah keluarga, nomor 2 adalah baru pekerjaan. Nah, kami tiap hari sama kakek nenek kami. Itu kalau malam hari kakek kami mandi, orang Jepang kalau mandi malam hari ya, beda dengan kita. Itu nyemplung di kayak tempat kecil itu ya, baknya Jepang itu. Setelah mandi, mentas, kan airnya kotor. Nenek kami harus mandi di air bekas kakek kami. Duh, apa itu betul? Loh, ini kata anak remaja loh, SMA. Perasaan sih enggak. Lah, bagaimana sih hak laki-laki dan perempuan? Muncullah tema gender. Bayangkan. Satu lagi, children right. Orang tua kami Pak Munif keren-keren profesinya, profesional sekali, dokter, IT, bahkan kerjanya banyak di luar negeri. Masalahnya apa? Ketika kami ketemu sama orang tua kami, perkataannya tidak lain adalah, nah, kamu harus seperti ayah,
Kamu harus seperti ibu. Masa kami tidak punya hak menentukan kami ini mau jadi apa nanti? Muncullah tema children right, hak anak. Bayangkan Bapak Ibu. Satu lagi, orang tua kami kerjanya di luar negeri. Ada yang di Timur Tengah, ada yang di Amerika, ada yang di Asia. Mereka banyak ketemu orang asing, multicultural, berhubungan pasti. Kami yakin, kami kalau nanti lulus sarjana pasti seperti mereka. Kami ingin tahu dong sekarang bagaimana kerjasama sama orang asing itu. Muncul tema international cooperation. Ayo Bapak Ibu, dahsyat ya. Jadi temanya dari kebutuhan nggak? Iya, dari kebutuhan. Terus saya tanya, Prof, angkat topi saya Prof. Masalahnya siapa yang mengintegrasikan 3 tema ini sampai 5 mapel itu terintegrasikan? Kata kepala sekolahnya, ya guru kami Pak Munir. Ke gurunya saya, Bapak Ibu guru, berapa lama Anda mengintegrasikan 5 mapel ini sampai masuk ke 3 tema ini? 3 hari. 3 hari. Ya, sambil minum kopi, ngeteh jadi. Kesimpulannya apa? Pabrik guru mereka selesai. Ketika lulus jadi guru selesai. Maaf, pabrik guru kita tidak selesai. Betul ya Ustaz ya? Bayangkan Bapak Ibu, di Finlandia yang bisa ngajar guru S2, S1 udah guru. Nah, Anda tahu statistiknya, saya dikasih tahu merinding ya. Begini, kayak cekungan grafiknya. Yang ngajar PAUD, pendidikan anak usia dini, janin, mulai nanti preschool ya kan, baby school, itu profesor doktor ngumpul di situ. Nah, nanti SD-nya itu baru S2. Nanti SMP-nya baru doktor, SMA-nya doktor, nanti S1, S2, S3 tentunya para profesor. Ini begini. Nah, salah satu senior lecturer di Helsinki University bilang, kamu ini doakan ya, 2016 dari tahun depan, garis tengah yang lengkung ini kami tarik, jadi rata semua doktor. Pabrik gurunya selesai. Nah, jadi kebutuhan. Oke, ini saya pikir saya harus berikan materi informasi ini kepada Bapak Ibu di sini. Saya pikir supaya kita tidak saling menyalahkan. Kalau kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan anak kita, keren sekali. Maaf, kurikulum itu bukan kebutuhan pusat, kebutuhan peserta didik itu. Kalau sudah kurikulum jadi kebutuhan peserta didik, pasti siswa kita jadi subjek pendidikan, bukan objek pendidikan. Kita lihat ini supaya tidak tegang. Orang tua sama anak kecil itu emang gak pernah nyambung. Kalau mereka menganggap kita lucu, sebaliknya kita nggak pernah tuh nganggap orang tua kita lucu. Contohnya nih, kalau orang tua pada ngumpul, kita kan biasa. Oke, terima kasih Allah. Saya sengaja putar film ini supaya kita tahu kebutuhan anak kita. Betul ya? Kan nggak fair. Kebutuhan kita samakan dengan kebutuhan anak kita. Oke ya. Nah, 10 menit lagi kita break. Saya lanjutkan. Bapak Ibu, supaya nggak salah paham, supaya nggak bingung, supaya tidak saling menyalahkan. Ayo, saya bagi tips. Sebenarnya rumah, sekolah, ingat rumah itu sekolah pertama anak-anak kita. Itu kurikulumnya apa yang mau kita berikan? Kebutuhan peserta didik. 1. Kebutuhan peserta didik itu ada internal. Apa internal itu? Dari dalam diri anak kita
kita sendiri. Saya berikan tips ya, sederhana Bapak Ibu. Ternyata kebutuhan internal itu besarnya cuma 2. Pertama, perkembangan usianya atau terkenal dengan nama psikologi perkembangan anak. Anak itu setiap usia itu punya perkembangan psikologisnya, targetnya ada, sudah diteliti sama ilmuwan sampai ada S1, S2, S3-nya. Maaf, kita kadang-kadang memberikan materi itu yang tidak sesuai dengan usia perkembangan, atau bahkan mestinya ada pada usia itu kita langgai. Contoh, jujur, Anda jawab. Anda bisa merangkak nggak? Nggak bisa. Loh bener ya merangkak. Maaf, kadang-kadang kita punya anak bayi, kita lewati tahapan perkembangan merangkak. Padahal sekarang di neuroscience mengatakan banyaknya problem masalah kognitif dan lain-lain, itu problemnya di brain yang gara-gara apa? Pada usia perkembangannya waktu merangkak itu dihilangkan. Hanya orang tua, anakku sudah bisa begini, berlari tanpa merangkak. Ketika dicoba merangkak bener, kita yang udah gede-gede ini salah semua. Pantas kita punya banyak masalah. Itu wajahnya banyak masalah sih. Perkembangan lahirlah materi-materi di sekolah yang nggak cocok sama usianya. Yang tadi saya sebutkan, masa kelas 2 SD harus hafal lurah, sekretaris lurah, ya kan, cari macam-macam seperti ini. Banyak yang mestinya itu kebutuhan anak usia itu, tapi gokil tidak diadakan. Ini berarti Bapak Ibu caranya, tipsnya, Bapak Ibu harus memahami usia perkembangan anak itu apa, dari umur-umur sekian, dari berbagai referensi, kurikulumnya di rumah dan di sekolah cocok dan dengan itu. Selesai. Dan yang kedua, internal. Kalau kurikulum di rumah atau di sekolah mensupport bakat anak kita, keren. Kadang-kadang mohon maaf, ada 2 institusi yang menjadi pemburu bakat anak-anak kita. Institusi itu adalah 1, rumah, pembunuhnya para orang tua, dan yang kedua sekolah, pembunuhnya kita para guru. Kalau bisa ini jangan terjadi. Bahkan support bakat sekolah itu sekarang harus jadi fasilitator. Anak kita bagaimana, sekolah yang memfasilitasi. Bapak Ibu percaya sama saya, kalau seorang yang punya profesi, saya doakan anak Bapak Ibu di ruangan ini nanti punya profesi yang profesional. Amin. Ciri-ciri profesi yang profesional itu sederhana. 2, kita bisa ngecek diri kita. 1, apakah di profesi itu kita berkarya atau tidak? Kalau di profesi itu kita linier, biasa-biasa, nggak ada karya apapun yang dilahirkan, biasanya itu kalau saya bilang masih belum profesional. Ciri kedua, setiap profesi pasti punya tingkat kesulitan. Percaya kan? Guru, banyak tingkat kesulitannya itu. Apapun, dokter punya tingkat kesulitan. Profesi yang profesional adalah mampu handling problem di tingkat kesulitannya. Kalau ada seorang yang punya profesi ada kesulitan, nggak mampu nyelesain masalahnya, pindah profesi biasanya. Tahun depan pindah lagi profesi. Itu tidak profesional. Tapi kalau yang profesional, persisten, tekun, terus dia ada masalah terus diselesaikan. Nah, kurikulum di sekolah, di rumah mestinya harus support bakat. Nah, kenapa? Karena untuk menjadi profesi yang profesional itu biasanya ada bakat yang nempel di profesi itu, keren, akan profesional. Tapi kalau tidak ada bakat atau minatnya, biasanya
profesi itu linear. Nanti di akhir sesi kedua saya akan tunjukkan bedanya orang yang punya profesi tanpa bakat dengan orang yang punya profesi luar biasa ada bakat, beda sekali. Nah, dan kebutuhan yang kedua adalah eksternal. Ini dunia bukan pada diri anak kita, yaitu apa? Ya perkembangannya. Coba saya bayangkan Anda punya anak SD sekarang semua. Berarti berapa lama? Berapa tahun sekolah di SD? 6 tahun. SMP? 3. SMA? Berarti total 12. Kuliah? 4. Berapa berarti? 16. Sekarang 2000 berapa tahun? 2015 tambah 16 2031. Anak Anda ada di situ nanti usia produktif. Masa Anda tidak ingin tahu apa yang terjadi di Cirebon pada saat tahun itu? Kebutuhan apa yang dibutuhkan pada tahun itu? Kalau sekolah tidak mendesainkan itu, maka maaf, anak kita akan tergilas oleh kemajuan. Berarti ini Bapak, tips dari saya yang pertama, kebutuhan peserta didik adalah kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, setelah itu kita break. Saya mau tanya, ini gambar apa? Yo, kosong, tidak apa-apa. Saya tidak ada yang salah, betul semua. Yo, ini gambar apa? Hah? Kota? Ya, ada lagi? Ya, oke. Saya klik lagi. Gambar apa? Macam-macam ya jawabannya apa? Apa? Pantai. Lantai. Dari kotak hitam, lantai. Oke. Yo. Mata. Beda ya? Kotak hitam, lantai, mata. Ya udah, supaya cepat karena sebentar lagi mau klik. Klik. Salah kan? Maaf. Inilah fragmented. Fragmented, maaf, kita generasi fragmented. Kita sekolah dulu jam pertama matematika. Nah, jadulnya selesai, keluar, ganti bahasa Indonesia, selesai, ganti IPA, selesai, tapi tidak nyambung antara matematikanya, bahasa Indonesianya, IPA-nya. Semua ibarat puzzle sendiri-sendiri. Karena itu kita bingung, sangat abstrak sekali. Ini konsekuensi dari model kurikulum klasik fragmented, terpisah-pisah. Itu konsekuensinya. Saya mau buktikan kalau kita semua di ruangan ini rata-rata generasi fragmented. Betul juga. Pernah SD kan? Tahu pohon faktor? Coba saya tes 12 berapa? 26, keren. Terus 2, 3, hebat. Terus selesai. 1, 3 apa selesai? Selesai, tidak boleh 1, 3. Saya tes lagi 27, 3, keren. Terus 3, terus selesai. Berapa tahun itu Anda masih ingat? Hebat, cerdas sekali Anda. Saya tanya, untuk apa itu? Nah, betul kan? Nggak usah membuka buku log 1000 berapa? Wah, pasti belum matematika ini. Yang lainnya bingung. 3, gampang. Hitung 0. Log 100. Oh, log 1 juta. 6, keren. Untuk apa? Adesi masih ingat? Kohesi.
Problem apa ini? Nggak bisa lagi sekarang. Ini adalah problem fragmentik. Beda kalau seperti ini. Lihat, anak-anak, bulan ini kita akan belajar tentang kepala burung elang. Minggu pertama, ayo kita belajar tentang bulunya. Minggu kedua, kita belajar tentang matanya. Bla bla bla. Berarti kesimpulannya, ketika model kurikulum itu konkret, kontekstual, maka anak seperti diberikan globalnya dulu gambarnya, kemudian kayak puzzle dibongkar. Ketika anak mendapatkan kepingan-kepingan, dia tahu ini gambar apa. Maaf kalau tidak ditunjukkan globalnya, langsung anak diberikan patahan-patahan puzzle itu, anak kita akan gak ngerti what for, filosofinya apa gak ngerti, abstrak dapatnya. Itu Bapak Ibu. Kurikulum yang keren adalah kurikulum yang kontekstual, bukan tekstual. Ini penting, kontekstual. Namanya Prof. Mina Hattori. Ini penutup. Dia guru besar di Kuliah Universitas. S3-nya Pendidikan Kurikulum Islam di Indonesia. Keren ya, Pendidikan Islam di Indonesia. Di posisi di mana tuh? Padang Panjang, Binia Putri Padang Panjang. Itu doktornya ngambil di situ. Saya tanya, dasarnya apa membuat kurikulum yang keren tadi? Children right, kontekstual, gender. Bayangkan. Nah, setelah cerita ini, berarti break ya. Saya kembalikan ke Pak Aga. Bapak Ibu, kata Prof. Mina, Pak Muni, kurikulum di Jepang, salah satunya diterapkan di Nagoya, mengambil dari, karena saya riset pendidikan Islam, dari kitab suci Anda. Quran surat Al-Jum'ah ayat 2 itu basic teorinya. Dan saya buka handphone, saya buka Al-Jum'ah juga. Saya minta menjelaskan aja, di mana penjelasannya? Di Quran surat Jum'ah ayat 2 itu Rasulullah cara memberikan kurikulum pendidikan Islamnya adalah satu, mulai dari memperhatikan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang dimaksud itu Pak Muni adalah alam nyata, kontekstual. Itu yang dijadikan tema pembelajaran dari kurikulum. Yang kedua, harus bersih jiwanya. Itulah karakter. Orang caranya mau belajar ayat-ayat Allah kontekstual, kalau nggak bersih hatinya, kalau nggak ada materi karakter di situ, gagal. Karena itu harus ada karakter building. Kalau sudah, yang ketiga, belajar kitab-kitab Allah, baru tekstual. Kita ambil dari buku ini, tekstual baru. Yang keempat, ini akibatnya akan berhikmah. Lihat di Jepang Pak Muni, sudah puluhan tahun pakai ini. Berhikmah, nggak ada macet, nggak ada banjir, tsunami dulu 2 bulan selesai recovery-nya. Bahkan ada orang Indonesia yang nulis ketika tsunami, mesin-mesin. Kalau di Jepang itu kan setiap jalan ada kopi dari mesin pakai koin itu ya, minuman apa, aqua dan lain-lain, tapi pakai koin. Itu oleh pemerintah dibuka, antri warganya untuk mengambil itu. Anda tahu antrinya? Begini tanya, usia Anda berapa? 50. Oke, saya lebih muda, Anda di depan. Nanti tanya lagi, usia berapa? Jadi yang tua dulu. Diceritain saya, dalam hati ini yang Islam saya apa Prof? Saya tanya Prof, agama panjenengan apa?
Saya tidak punya agama. Saya Shinto. Shinto itu apa? Baik sama orang. Shinto itu menservis orang. Shinto itu selalu memberi informasi yang bagus sama orang. Wih, itu aja. Ayolah Prof masuk Islam, Prof sudah ngerti Al-Quran. Takut, berantem terus, perang. Yang ngebom Allahu Akbar, yang dibom Allahu Akbar. Takut aku ini. Saya bilang enggak, itu oknum. Ya itu tapi faktanya seperti itu. Kita nggak usah ngurusin Prof Lina. Balik lagi konteks dua lihat ayat-ayat Allah, karakter building, teks dua, insya Allah lebih luar biasa. Oke ya, terima kasih. Kita kembalikan kepada Pak Akbar. Baik, luar biasa Pak Boris yang pada kesempatan ini telah menghiasi dan mewarnai memori kita, dan kita akan break para ayahanda dan ibunda serta para yang mulia dengan guru dengan tamu undangan. Sudah taruh di situ aja deh, udah kita akan menyiapkannya agar mereka menjadi bintang yang generasi sempurna. Setiap tahun lah Dede
memahami konsep pelajaran perubahan tadi ya, karena ada materi tentang transisi kurikulum dari kurikulum 13 menjadi kembali ke KTSP. Bagi saya khususnya sama anak saya juga mulai masuk ke SD kelas 1, jadi saya bisa lebih paham kondisi perubahan kurikulum tersebut. Mudah-mudahan berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya delegasi dari SMP ITA Al-Multazam Kuningan yang ikut pelatihan ini, dan alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan dari pelatihan ini, sehingga dalam proses pembelajaran di kelas itu menemukan sebuah trik metode pengajaran dan termasuk kurikulum yang jelas. Di tengah kemarin mungkin ada sebuah dilema antara keberlangsungan kurikulum 2013. Sekarang sudah dapat penjelasan langsung dari Pak Munib, yang mana beliau salah satu tim penyusun kurikulum 2013. Sehingga dengan setelah pelatihan ini, dengan bukunya seperti Sekolahnya Manusia, Gurunya Manusia, Kelasnya Manusia, ini memberikan arahan yang jelas dalam memberikan pembelajaran buat anak-anak kita yang lebih baik. Tempatnya nyaman, pelatihannya nyaman. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Ako atau Abdul Qadir. Saya dari SDIT Sabil Huda. Kesan untuk acara pada hari ini, hari Minggu tanggal 25 Desember 2015 ini subhanallah sekali meriah, pembicaranya hebat. Kemudian apalagi pas sesi memperkenalkan anaknya Pak Munib ya, Bella, itu menjadi inspirasi tersendiri buat saya, bahwasanya kesungguhan itu akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Itu yang saya dapat, dan saya sangat terharu sekali dengan acara ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada TK Aulia telah menyelenggarakan acara ini. Semoga menjadi sukses yang selanjutnya. Terima kasih, super hebat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neti Duniawati. Saya perwakilan dari Sekolah Smart Auladi di Jalan Wahidin, Kota Cirebon. Kesan-kesan saya tentang acara ini, khususnya mengenai TK Aulia sendiri, dari acara ini kemasan acaranya sungguh memperlihatkan profesionalitas dari pengelolaan lembaganya. Pemilihan tema itu menunjukkan betapa concernnya TK Aulia terhadap terhadap kualitas pendidikan di Indonesia pada umumnya. Pengelolaannya, lalu kemudian concernnya, kualitas gurunya itu sangat tampak dari tampilan acara ini. Dan saya yakin semua peserta yang hadir, termasuk saya secara pribadi, mendapatkan banyak pencerahan melalui kegiatan ini. Sukses terus Aulia. 2 kata buat panitia, sukses dan semangat selalu. Assalamualaikum.